Alkisah ada seorang pria yang menemukan sebuah guci ajaib dan dia mencoba menggosok guci tersebut. Seperti di film-film Aladdin, muncullah jin yang baik hati dan mengatakan kepada pria ini, "Aku akan memberikan kepadamu 3 hal, mintalah." Dan si pria ini karena baru saja bertengkar dengan istrinya dan sering sekali bertengkar dengan istrinya, dia katakan pada jin, "Saya mau mengganti istri. Jadi tolong yang ini biar mati saja." Jin bingung, ini manusia macam apa minta istrinya mati? Ini manusia yang tidak sayang sama istrinya, tapi permintaan tetaplah permintaan. Jin mengatakan, "Oke." Ada kadabra, jadilah. Dan istrinya meninggal. Dan kemudian ketika istrinya disemayamkan, banyak pelayat yang datang menangis dan menceritakan betapa baiknya sang istri ini. Orang yang sungguh luar biasa memperhatikan keluarga, mencintai suami, mengasihi anak-anak, baik kepada sahabat-sahabat. Lalu si pria kemudian baru sadar, selama ini dia telah mengabaikan cinta istrinya yang luar biasa. Anak-anaknya kehilangan ibunya. Lalu pria ini ingat dia masih punya 2 permintaan lagi. Dia datang lagi kepada jin mengatakan, "Jin, saya minta yang kedua." "Apa itu?" "Tolong hidupkan kembali istri saya." Si jin heran lagi, ini manusia bingung dia nggak tahu apa yang dia minta. Lalu kemudian karena ini permintaan, dan permintaan tetap permintaan, jin mengabulkannya dan hiduplah sang istri. Dan kemudian kata si jin ini, "Sekarang kau punya permintaan yang terakhir. Pikirkan baik-baik apa yang kamu inginkan." Dia berpikir, pengen punya harta yang banyak. Tapi harta yang banyak tanpa usia yang panjang, itu berarti dia hanya akan menikmati sesaat saja. Hidup lama, tapi tidak punya kesehatan. Lalu ngapain? Hanya berada di atas ranjang pembaringan dan sakit-sakitan, tidak ada gunanya. Dia bingung, berpikir. Waktu berjalan terus dan jin mengatakan, "Limit time-nya udah tiba. Sekarang kamu harus minta." Kata si orang tersebut, "Saya tidak tahu, tolong berikan pada saya nasihat." Lalu kata si jin, "Mintalah hati yang penuh damai." Apa sih yang kita cari dalam hidup ini sebenarnya? Kekuasaan, harta, kesenangan, semua akan berlalu. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengejar sesuatu yang tidak akan pernah diambil dari kita. Kebahagiaan yang sifatnya abadi. Dan apa itu? Mengikuti Dia dan menjadi serupa dengan Dia. Dalam hal apa? Dalam hal pemberian diri yang total dalam kehidupan ini. Ketika kita hidup, entah dalam keluarga, entah juga di dalam karya pelayanan kita, entah juga di tempat di mana kita bekerja, kebahagiaan yang sejati itu ada ketika kita memberikan diri yang total. Dalam membangun relasi pun demikian, Anda dengan pasangan Anda, banyak harapan, banyak kekhawatiran, tetapi ketika Anda belajar untuk memberikan diri yang total, Anda tahu Anda bisa melewati saat demi saat. Meskipun juga kadang-kadang terasa berat, tapi Anda punya kekuatan. Dan Yesus katakan dalam Injil hari ini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Untuk apa kita mendapatkan semua itu, harta, benda, kekuasaan, apapun juga kita sebut sebagai sebuah keberhasilan di atas muka bumi ini, kalau kita kehilangan apa yang paling penting, dan itu adalah keselamatan jiwa kita. Dan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita mau memperoleh kesempurnaan dalam hidup, ikutlah Dia dengan menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikuti Aku. Semuanya bukan hal yang enak dan menyenangkan, tapi kita selalu harus ingat juga bahwa dalam hidup ini, kalau kita ingin bahagia, kita juga harus berani berjuang, bahkan melewati jalan-jalan yang berkerikil, dan kadang-kadang harus juga mendaki gunung yang tinggi. Dan seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Dan percayalah, perjuangan Anda, pengorbanan Anda tidak akan pernah sia-sia. Kejarlah apa yang menjadi kebahagiaan Anda yang sejati. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.